Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Melva Sari. Saya berasal dari SMPS Sinar Bijaksana Kuangming yang juga merupakan CGP Angkatan 11 Kota Jambi. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual bersama kepala sekolah saya yang digunakan untuk pemenuhan tugas saya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Sofia, apa kabarnya nih? Baik, Iya, jadi saya mau ngucapin terima kasih Lausa karena Lausa sudah memberikan waktu Lausa untuk saya wawancarai untuk penyelesaian tugas saya. Sama-sama Mas Nafa, semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Lausa, sebelum kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih, mungkin Lausa boleh kenalin dulu Lausa udah berapa lama mungkin gitu, nama lengkapnya boleh. Oh ya boleh. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sofia. Saya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMPS Sinar Bijaksana Kuangming. Dan memang menjabat sebagai kepala sekolah ini bisa terbilang baru ya. Jadi masih masuk angkatan 2 tahun gitu ya. jadi masih banyak. Saya juga senang sekali ada guru Miss Melva yang sangat luar biasa. Saat ini aktif sekali dan juga mengikuti daripada program guru penggerak yang semoga bisa nanti bermanfaat bagi para guru-guru yang lain juga, jadikan motivasi untuk terus mengembangkan diri dan memberikan yang terbaik kepada siswa. Amin. Terima kasih Lausa ya. Ini kepala sekolah saya sangat amat suportif ya Pak Ibu. Jadi Lausa langsung aja kita masuk ke dalam beberapa pertanyaannya. Nah, Lausa, pertanyaan pertama saya mau tanya nih, selama Lausa menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Lausa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita, Lausa? Oke, baik. Kalau kita lihat dilema etika dilema etika itu muncul pada saat terjadinya suatu konflik, suatu masalah di sekolah ya. Nah, kalau dari contoh murid sendiri kita bisa lihat pada saat mereka kalau datang ke sekolah datangnya terlambat, itu sesuatu hal yang sering sekali kita temui pasti dari sekolah. Nah, tetapi memang kalau kita tanya kenapa dia terlambat, anak pasti bilang maunya sih nggak terlambat loh, saya maunya tepat waktu, bisa on time. Tetapi mungkin dari sisi yang lain orang tuanya mungkin mengantarnya telat, atau mungkin dia mengikuti adanya antar dulu baru yang diantar, sehingga dia datangnya telat dan melanggar daripada aturan. Nah, ini salah satu dilema di mana kita harus mengikuti daripada aturan, ya kan, menegakkan aturan, memberi sanksi, tetapi dari satu sisi sebenarnya anak ini nggak mau telat. Seperti itu agak berat juga ya, Miss ya. Jadi kayak satu dilema yang bertentangan seperti itu. Oke, baik Lausa, lihat kasusnya ya Lausa. Oke, nih Lausa, selanjutnya saya mau nanya nih, selama ini bagaimana Lausa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Lausa bilang tadi gitu. Gimana pengambilan keputusannya? Baik, tentu saja sebelum memutuskan sesuatu hal kita harus ada mempertimbangkan baik buruknya, ya. Dan juga terkadang walaupun kita sebagai kepala sekolah bisa juga melakukan suatu kesalahan, sehingga alangkah sangat baik kita bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak mungkin yang lebih paham atau pihak yang lebih tinggi di atas kita, ya kan, ataupun tim-tim yang memang sudah terbiasa dalam memutuskan sesuatu hal dan menyelesaikan suatu konflik atau masalah. Nah, diskusi dulu untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Dan tentu saja dari dua pihak ini kita tidak bisa mengatakan bahwa pihak itu yang benar, pihak ini yang salah, ataupun dua-duanya tidak ada yang benar atau dua-duanya tidak ada yang salah. Tentu saja di antara kedua hal itu kalau memang mengandung nilai kebajikan dan nilai kebenaran perlu kita pertimbangkan. Nah, tetapi dalam mengambil keputusan kita lihat dulu nih dari pendapat yang A, pendapat yang B, apa sih dampak dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Oke, yang pasti kita akan mengambil jalan tengah atau titik tengah di mana antara dua pihak tersebut tidak akan terjadi yang namanya kerugian, tetapi juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Seperti itu. Benar sekali ya. Baik Lausa, oke. Berarti kita lihat solusi yang memungkinkan untuk sama-sama win-win solution. Lalu Lausa nih, saya mau tanya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Lausa lakukan selama ini dalam mengambil keputusan gitu? Oke. Yang pertama tentu saja kita butuh identifikasi masalah terlebih dahulu. Masalah apa yang kita jumpai dalam lingkungan sekolah? Mungkin salah satunya contoh ya, mungkin kita menentukan tata tertib atau aturan sekolah ya. Nah, sebelum kita menentukan tata tertib aturan, kita kasih tahu dulu nih, ada masalah apa ya di sekolah ini, sehingga aturan itu perlu kita tegakkan atau perlu kita tetapkan yang bisa dijalankan oleh para siswa ataupun para guru. Nah, seperti itu. Sesudah mengumpulkan identifikasi masalah atau informasi terkait lainnya yang kita ketahui, selanjutnya kita tentu saja bisa
melihat nih pertimbangan keputusan ini, kalau kita menetapkan aturan A ataupun kita menetapkan aturan B, dampaknya apa, ya kan? Terus positifkah atau negatifkah, nanti akan dijalankan seperti itu. Lalu diskusi dulu nih, oke, saya diskusi idenya A atau idenya B, saya diskusi dulu dengan tim. Nah, tim ini bisa buru-buru yang terlibat di dalamnya, sehingga setuju nggak? Kalau saya sih biasanya seperti itu pada saat rapat, Miss, kira-kira kita butuh ini nih untuk mendisiplinkan siswa. Kira-kira bisa setuju nggak? Seperti itu. Oke, nggak bisa nggak kita jalankan bersama? Karena mendisiplinkan siswa bukan hanya siswa disiplinkan, guru pun harus bisa mendisiplinkan sendiri. Dan dia pun bisa menjalankan sebagai contoh bagi siswanya. Kalau sendiri nggak bisa mendisiplinkan diri sendiri, bagaimana mendidik siswa seperti itu ya? Nah, lalu selanjutnya sudah analisis terjadi, oke, setuju guru-guru dan juga analisis dari berbagai pihak dan faktor, barulah keputusan itu kita bulatkan dan kita putuskan dan kita ambil. Nah, setelah itu kita rencanakan kapan sih kita akan melaksanakan keputusan itu bersama. Jadi bisa dijalankan secara serentak dan juga setuju oleh semua pihak. Seperti itu. Baik, jelas sekali, sangat amat runut begitu ya. Pokoknya semuanya didasarkan dengan unsur demokratis gitu ya, usah dihasilkan dari diskusi bersama, bukan dari sebelah pihak kalau saya. Oke, Losa. Nah ini selanjutnya saya mau tanya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Losa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Oke, mungkin yang pertama juga efektifnya tuh harus ya nggak bisa mengambil keputusan pribadi ya, karena terkadang menurut kita ini sudah paling tepat, belum tentu tepat dari orang lain, sehingga tentu saja perlu lagi salah satu sisi di mana kita diskusi dulu ya kan, bertanya dengan yang lain yang punya lebih paham ataupun yang lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita saling bertanya, komunikasi, sehingga kalau kita sudah jelas kita mau apa, nah prinsip yang kita jalankan aturan itu apakah sesuai juga dengan prinsip kebenaran dan juga prinsip kemanusiaan. Jadi etika itu bukan hanya etika yang kita tetapkan, tapi bahkan tidak bersifat mungkin memanusiakan manusia seperti itu kan. Intinya kamu aturan nggak boleh nggak, tapi dia malah tertekan ataupun dia stres, nah itu akan merugikan juga dari peserta didik kita ataupun mungkin dari gurunya. Berarti semua keputusan yang diambil di sekolah ini diusahakan sebisa mungkin itu berpihak pada peserta didik kita juga ya, saya. Betul sekali. Wow, oke. Baik, Losa, selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Losa? Yang menjadi tantangan. Oke, tantangannya ya mungkin ketidaksepahaman ya. Lalu mungkin ada juga tekanan dari luar yang merasa bahwa kalau kita lakukan ini, kayaknya aku nggak bisa, nggak cocok atau lain-lain sebagainya. Mungkin itu salah satu tantangan-tantangan yang ada. Nah, bisa juga semua pihak tidak menerima. Nah, itu juga menjadi tantangan. Ada perbedaan pendapat. Nah, di mana kita maunya ini, yang lain maunya yang seperti ini. Nah, itu yang mungkin agak sulit ya. Tantangannya mungkin seperti itu. Dari pendidikan yang ditemui. Tapi ya ujung-ujungnya kita tetap aja harus diskusi ya. Benar. Nah, ini Losa, apakah Losa memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Losa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Losa sudah jalankan gitu? Oke, baik. Sebenarnya kalau jadwal tertata atau ada jadwal yang pasti itu sebenarnya nggak ada ya. Karena terkadang masalah itu kan muncul dengan sendirinya tanpa kita ketahui. Nah, tetapi pada saat ada kendala itu atau masalah itu, tentu saja kita selesaikan secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Jadi jangan kita undur-undur atau kita nanti aja, malah itu akan memperkeruh permasalahan itu sendiri. Sehingga tentu saja kita akan cari waktu yang lebih cepat untuk kita selesaikan. Lebih cepat lebih baik. Betul. Dan ada waktu, ya benar sekali, lebih cepat lebih baik selesai. Sehingga tidak akan berlarut-larut dan melibatkan banyak sekali pihak. Mungkin tiba-tiba malah jadi terlibat. Nah, itu seperti salah satunya. Nah, lalu selanjutnya kita harus buat rencana sih, memang ya. Misalnya ada dilema etika ini seperti contoh paling gampang aja dari disiplin siswa itu sendiri. Nah, kita tentu saja ada satu mungkin sistem yang sudah kita buat, susun aturannya dengan mungkin salah satunya pengurangan poin, ya kan? Ataupun anak-anak yang oke kita ada tambah poin dan sebagainya. Nah, tentu saja hal-hal tersebut kan harus kita nanti akumulasikan, ya kan? Kesalahannya atau apa pelanggarannya, lalu kita nanti ada jadwalnya untuk kita panggil tersebut. Dengan kendala terlambat misalnya, contoh, kamu terlambat terus ya, seminggu 3 kali, 5 kali, kenapa alasannya? Kenapa dia bisa terlambat? Kita tanya, ya kan? Nah, dari situlah kita gali, ya, kemudian kita baru dapat
permasalahan itu bisa kita selesaikan. Baik, kalau kayak gitu berarti kayak kalau misalnya masalah ini bisa diselesaikan saat itu juga ya saat itu juga. Tapi kalau memang butuh waktu ya kita sesuaikan dengan prosedur yang ada gitu. Baik, seperti berdasarkan kasus gitu ya. Berdasarkan kasus. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Lausa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ada nggak? Gitu? Ada tentu saja pasti. Karena dari pendapat pribadi kita sendiri terkadang ya kita nggak kepikiran ya solusi yang tepat dan efektif ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tentu saja kita akan berdiskusi dengan orang yang lebih bijak di atas kita, ya kan? Artinya dengan koordinator sekolah ataupun mungkin dengan sesama penanggung jawab atau kepala sekolah yang lain sekali berdiskusi. Karena terkadang masalah kita bisa jadi udah pernah mereka jalani. Karena udah kita satu ya sama ada sekolah SD, SMP, TK gitu ya, jadi bisa diskusi. Bisa diskusi, saling tanya, gimana ya kira-kira kalau ada kendala gini pernah nggak ketemu. Jadi itu kan jadi pembelajaran karena kan kita belajar dari kesalahan orang lain gitu kan. Jadi orang pasti udah pernah coba, udah pernah tahu masalahnya, udah pernah ada solusi. Kita boleh coba juga nih dengan mungkin masalah yang sama dengan kita gitu. Jadi memang ada ya. Ada yang membantu untuk diskusi. Keren sekali. Lausa, ini kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Lausa. Saya mau tanya ini, dari semua hal yang sudah Lausa sampaikan dan bagikan tadi, menurut Lausa pembelajaran apa sih yang bisa Lausa petik dari pengalaman Lausa selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Banyak sekali yang bisa kita pelajari, kita dapatkan ya. Yang pertama, sebagai pemimpin itu saja kita harus bisa mendengarkan berbagai pihak. Dari pihak manapun memberikan pendapat, kita bisa menerima dan menimbang mana yang kira-kira yang terbaik yang bisa kita jalankan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita juga harus bisa menentukan etika, aturan yang kita tentukan dalam sekolah terutama, itu juga bisa memberikan dampak positif ke depannya bagi siswa kita, ataupun mungkin aturan bagi guru kita di mana memberikan dampak positif. Jangan berarti ada aturan diterapkan tetapi malah menjadi tekanan, tertekan, malah masuk ke dalam dunia kerja kita malah merasa frustasi, nggak nyaman, dan siswa pun merasa nggak nyaman juga. Itu jangan kita sampai ada seperti itu. Yang pasti kita ada memang pendisiplinan sekolah wajib kita lakukan. Tujuannya kan untuk mendisiplinkan biar mereka menjadi anak yang lebih teratur, lebih baik. Ya itu tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi jangan sampai terlalu berlebihan seperti itu. Nah lalu sering juga berkonsultasi. Yang ketiga ya diskusi, karena terkadang dengan banyaknya kesibukan kita sendiri, kita pun terkadang nggak memikirkan solusi yang terbaik. Nah terkadang bisa salah keputusan kita. Ya butuh tuh diskusi, betul. Karena terkesan tekanan ini sama, mungkin dengan kesibukan yang lain kita terlalu tergesa-gesa sama keputusan dan hingga satu salah. Nah itu yang saya pelajari, harus kita diskusi dulu dengan orang yang di atas kita atau orang yang punya pengalaman dari kita. Mungkin 3 poin itu misalnya. Ada tambahan lagi Lausa? Kayaknya cukup ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Lausa sudah menyempatkan waktu. Semoga Lausa tetap bisa berkarya sebagai kepala sekolah yang kami kenal dengan sesuai dengan nama sekolahnya, Sinar Bijaksana, membawa kebijaksanaan bagi semua warga sekolah. Terima kasih banyak Lausa atas waktunya. Sama-sama Miss. Oke. Baik, demikianlah video dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diinginkan pada hari ini tercapai. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi kita bisa langsung ke pertanyaannya ya Bapak ya. Oke. Nah Bapak selama ini nih, selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita? Saya dapat mengidentifikasi
mengatasi permasalahan berkenaan dengan dilema etika atau rujukan moral ini pertama dari case yang terjadi, di mana kita sering menemukan antara permasalahan yang terjadi, misalnya guru yang terlambat. Kadang guru terlambat itu mereka tidak berniat terlambat, tapi karena benturan keadaan di rumah, bisa kebetulan karena mereka mempunyai baby, mau berangkat kerja kemudian nggak sengaja dia ngomongin gitu kan, kemudian harus balik persiapan pulang dan berangkat ke sekolah juga di sekolah terlambat. Sementara di sekolah aturannya sudah jelas, misalnya guru terlambat itu ada batas waktunya. Nah, dalam perihal seperti ini kita akan menemukan dilema etika, di mana kita sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil kebijaksanaan, karena dalam hal ini kita dapat mengerti bahwasanya sekolah yang dibangun untuk mencapai kemajuan, namun dulu juga mempunyai masalah-masalah kemiskinan yang terjadi di luar revisi dan pemerintahan. Baik, berarti dari kasusnya dulu ya. Dari kasusnya dulu. Baik, Dok. Nah, selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ke sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendelegasikan, kayak tadi kan kita bingung nih mau gurunya punya sebenarnya nggak mau terlambat tapi jadi terlambat gitu karena satu dan lain sebagai hal, sementara kita kasihan juga gitu kan, gimana Pak? Pertama kita harus mengetahui dulu permasalahan yang sebenarnya. Kita tidak boleh langsung berbicara, karena itu pertama juga dapat melukai hati seorang guru yang memang berdedikasi untuk kemajuan pendidikan. Kita memang mengerti untuk membangun sebuah sekolah yang nanti kita harus disiplin, tapi dalam hal ini kita harus melihat kasus itu secara lebih mendalam. Yang dapat kita lakukan pertama, kita memanggil guru yang bersangkutan, kemudian kita tanya secara detail permasalahan apa yang sedang terjadi. Kemudian kita dapat memetakan hal-hal apa yang perlu kita ambil tindakan di dalamnya, karena kita juga harus mengedepankan asas, kalau boleh menggunakan asas praduga tak bersalah. Begitu ya misalnya. Jadi untuk membangun saling kepercayaan dan keharmonisan antara sesama sivitas akademik sekolah, terutama guru dan kepala sekolah, itu kita harus membangun kepercayaan. Kita terus dulu permasalahannya apa, dan dia mengalami problem apa, lalu bisa kita ambil keputusan selanjutnya. Oke, baik Bapak, itu sepertinya sudah cukup menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Oh. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi tadi gimana Pak, boleh disimpulkan secara singkat mungkin tadi? Oh, ya baik, Miss, thank you. Untuk langkah-langkah penyelesaian dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah, pertama kita harus mengetahui apa dan mengapa hal itu terjadi. Kedua, kita harus menelusuri kepada sumber yang benar. Kita harus bertanya kepada yang bersangkutan, bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Ketiga, kita harus mengadakan dialog apa yang dapat terjadi, bagaimana dia menyikapi hal ini, dia yang dimaksud katakanlah dia yang terlambat. Dia harus menyampaikan mengapa ini bisa terjadi dan apa motivasinya, apakah ada unsur kesengajaan, apa ini unsur di luar kuasa dia. Dan sebagai pemimpin di sekolah, kita juga punya kebijaksanaan yang kuat, namun tidak memanjakan atau terkesan ini untuk memberikan peluang kepada guru untuk membuat drama-drama. Iya, drama-drama yang justru malah kontraproduktif buat sekolah. Artinya, kalau kita sudah mengetahui apa permasalahannya, bagaimana itu bisa terjadi, ada unsur kesengajaan di dalamnya, lalu baru kita bisa mengambil keputusan untuk memberikan kata-kata sebuah sanksi, disiplin. Kalau memang akan dikasih sanksi ya Pak? Kalau akan dikasih sanksi, karena kita juga harus melakukan kepada setiap guru dan semua masyarakat sekolah bahwasanya kedisiplinan adalah bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan. Setuju Bapak, sangat amat jelas gitu ya. Oke Bapak, menurut Bapak nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu, di guru atau rekan kerja atau di siswa gitu. Apa sih yang efektif? Oke, thank you, Miss. Hal yang paling efektif untuk penyelesaian setiap permasalahan lebih dilema etika ini, pertama, sebelum
kasus kita menyampaikan atau memberikan sanksi, saya yakin selalu dapat mengerti dan menerima bahwa ini adalah kesalahan dia. Dan ini adalah sebuah resiko tanggung jawab seorang profesional guru, dan ini menjadi sesuatu yang menjadi dimaklumi oleh mereka, dan mereka juga tidak dapat menjadi sakit hati, ya kan? Kita cerita ketika kita menerima koridor, mereka sudah cerita, kita sudah berbagi, kita sudah saling menyapa, dan itu saya rasa sangat sekali ketika saling memahami bahasanya, oh berdirinya saya di sini sebagai apa, oh berdirinya Anda di sana sebagai apa, sehingga tugas dan tanggung jawab tugas pokok dan fungsi masing-masing jika dijalankan, maka itu efektif untuk mengatasi masalah dilema etika. Oke, baik. Yang penting sekali ya komunikasi. Oke. Lalu nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Antara lingkungan tadi kan, gimana tuh Pak? Tantangan yang terbesar adalah ketika kita mendapati mental seorang tenaga pendidik itu masih lemah. Misalnya secara teoretik ilmu pengetahuan yang dia punya itu katakanlah top banget, dia mengerti teori pembelajaran, dia mengerti tentang disiplin bagaimana, tapi secara mental jiwanya tidak siap untuk kita mentalnya tidak siap untuk menerima sederetan aturan-aturan legalitas sekolah, sehingga ketika terjadi dilema etika dan waktu sampai kepada yang bersangkutan kadang misalkan tidak dapat menerima. Tapi sebagai seorang pemimpin kita bisa mengabaikan itu, karena yang kita pegang adalah peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama, dan itu menjadi sesuatu yang kita pegang dan menjadi panduan untuk membangun sekolah. Maka apapun resikonya jika menegakkan kebenaran harus dilakukan. Oke, sangat memegang integritas ya Bapak memiliki. Iya. Lalu Bapak ini saya mau tanya nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin kadang-kadang memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, tata cara waktu itu tentunya kita miliki, dan itu penggunaannya harus bersifat situasional. Kita melihat dulu berapa derajat kesulitan atau berapa derajat besarnya permasalahan dilema etika ini. Jika itu hanya bersifat kecil dan dapat diselesaikan dalam waktu itu juga kita selesaikan di tempat. Tapi bila kasus ini berat dan ini dapat menimbulkan efek yang luas, di samping efek kepada yang bersangkutan, juga efek kepada teman-teman rekan-rekan kerja yang lain, apalagi sampai menyangkut nama baik sekolah, itu membutuhkan kata-kata yang jelas. Bisa prosesnya cukup membutuhkan beberapa kata-kata hari, kita harus mengidentifikasi, kita harus menelusuri kronologis kejadiannya, kita harus mengetahui siapa saja yang terlibat di dalamnya, kita akan menetapkan sanksi apa yang kami pas buat hal seperti ini. Jadi tata cara itu Berarti Bapak juga ada kemungkinan untuk melibatkan pihak lain juga kalau memang masalah besar. ya tentu saja, bahkan bukan cuma masyarakat sekolah, kita bahkan melibatkan lembaga. Ya misalnya karena kasus yang terjadi tidak sanggup kita sendiri yang menghandle, seperti misalnya nih ada terjadi kekerasan seksual, misalnya saja karena kita harus bisa wawasannya lebih luas untuk yang saya sebut tadi pencegahan. Ya kan, sebelum terjadi kita sudah siap, dan kita melibatkan lembaga misalnya apa tuh perlindungan perempuan dan anak, ataupun lembaga lain kompeten,
siswa sekolah seharusnya ada. Jika tidak ada harus diadakan. Kalau ini siapa tuh Pak yang paling Kalau selama ini kita memanfaatkan struktur yang telah berjalan, misalnya wakaf dulu, kemudian guru-guru yang kompeten di bidangnya sesuai dengan kasus. Tentu saja kita jangan sampai mengambil ini sendirian, karena lebih baik keputusan itu adalah keputusan yang berbasis musyawarah. Karena banyak orang yang terlibat di dalamnya, tentu saja banyak pikiran, sehingga keputusan yang diambil bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan catatan suatu permasalahan yang berkenaan dengan problematika ini memang kasus yang dapat dibicarakan secara bersama musyawarah. Tapi kalau kasus yang bersifat pribadi, sensitif, cukup di ya mungkin ada kepala sekolah dan guru yang atau siswa yang bermasalah itu seperti ini. baik Pak? Sana akan menjawab. Nah, kita sudah sampai nih Pak sama ke pertanyaan yang terakhir. Nah, dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik atau Bapak bagikan dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap diri mereka tadi? Iya, pertama kita harus memandang manusia ini dengan penuh rasa cinta. Dalam arti bukan kita pasang muda-mudi, tapi kita ini sebagai manusia yang dihadirkan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk saling menjaga, untuk saling bagaimana kita ini merasa terlindungi, terayomi, ataupun bahkan kalau kita pada posisi yang kuat, kita yang menjaganya. Tidak terluka fisiknya, tidak terluka batinnya, sehingga kalau itu menjadi dasar dari kita untuk melakukan sesuatu, maka tentu saja kita tidak akan serampangan untuk mengeluarkan kata-kata yang terpantau ataupun gestur tubuh yang menunjukkan kebencian, lebih-lebih perbuatan yang bersifat anarkis. Jadi harus didasarkan rasa mencintai. Berarti Bapak mau bilang kalau kita harus mendasari semua sama nilai kemanusiaan, Ya. kita menjunjung peraturan. Iya benar.